Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Jadi di video ini kita akan memperdalam pembahasan mengenai definisi ide pokok, ciri-ciri ide pokok, serta cara menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Sebelumnya, izinkan aku untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Iza Naila Paramita, biasa dipanggil Naila. Untuk latar belakang pendidikan, sekarang aku adalah mahasiswa di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Aku adalah alumni dari Maninsen Cendekia Serpong tahun 2020 hingga 2023 dengan jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selama bersekolah di MAN-IC, aku terlibat dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi seperti Research Club atau Klub Karya Ilmiah Remaja, kemudian Student Council atau OSIS, dan band musik. Selanjutnya, untuk beberapa capaian yang telah aku raih hingga saat ini, diantaranya adalah sebagai Gold Medalist of Islamic Studies MAIRES, Madrasah Young Researcher Supercamp Competition yang diselenggarakan oleh Kemenak pada tahun 2019, serta proposal terpilih LKIR atau Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh LIPI tahun 2019. Kemudian pada seleksi nasional berbasis tes atau SNBT 2023, aku mendapat rata nilai sebesar 718,58. Di sini aku berperan sebagai tutor yang akan menemani teman-teman dalam belajar untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya pada subtes PPU dan PKPM. Dengan menjadi tutor, aku ingin belajar bersama teman-teman serta membagikan ilmu yang aku punya terkait subtes yang akan diujikan di seleksi perguruan tinggi. Dengan ini, aku harap aku dapat membantu teman-teman dalam persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya pada jalur SNBT. Oke, langsung lanjut aja ke materinya. Jadi di sini kita punya definisi paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu wacana yang mengungkapkan satu ide pokok yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Paragraf memiliki jumlah kalimat yang tidak terbatas dengan syarat yaitu memiliki satu ide pokok. Jadi paragraf ini dia mengungkapkan satu ide pokok. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus punya satu ide pokok. Nah, paragraf dalam sebuah teks ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin ada teks di koran atau di majalah yang baris pertamanya itu menjorok ke dalam, nah itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah paragraf. Dia memiliki jumlah kalimat yang tidak terbatas, tapi seperti yang udah aku jelasin tadi, dia harus memiliki satu ide pokok. Nah, dalam paragraf ini terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah ide pokok atau gagasan utama, kemudian selanjutnya ada gagasan penjelas. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung next aja ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok ini dapat ditemukan dalam kalimat utama suatu paragraf. Jadi ide pokok ini menerangkan inti permasalahan dari suatu paragraf dan dapat ditemukan pada kalimat utama. Nah, walaupun ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama, dia itu memiliki perbedaan dengan kalimat utama. Yaitu, kalimat utama itu merupakan suatu kalimat utuh dengan struktur yang lengkap, berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Sedangkan untuk ide pokok itu dia merupakan inti dari kalimat utama. Dia dapat terbentuk hanya dengan struktur berupa subjek dan predikat. Nah, contohnya, misalkan aku punya sebuah paragraf dengan kalimat utama, Ibu makan apel di kamar. Ibu makan apel di kamar. Dia memiliki struktur yang lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan
keterangan. Nah, ini merupakan kalimat utama. Untuk mencari ide pokok dari kalimat ini, kita hanya perlu mengambil kalimat yang memiliki struktur subjek dan predikat saja. Kalau berdasarkan kalimat ini, yaitu ibu makan. Ibu sebagai subjek dan makan sebagai predikat. Jadi di sini ide pokok dari kalimat ibu makan apel di kamar itu adalah ibu makan. Intinya adalah ibu makan. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian, jika nanti teman-teman menemukan ada beberapa kalimat dalam sebuah soal seperti kalimat gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama, pokok pembicaraan, itu teman-teman perlu tahu bahwa itu adalah nama lain dari ide pokok. Jadi, teman-teman jika menemukan kalimat tersebut dalam soal, teman-teman diminta untuk mencari ide pokoknya. Selanjutnya ada ciri-ciri ide pokok. Jadi ide pokok ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu mengandung pokok persoalan atau inti persoalan, dan dapat dinyatakan secara eksplisit serta implisit. Maksudnya bagaimana? Untuk secara eksplisit itu kita dapat menemukan ide pokok secara tersurat, atau kita dapat menemukan langsung melalui kalimat utamanya. Sedangkan untuk secara implisit itu secara tersirat, jadi kita harus membaca keseluruhan paragraf, kemudian kita baru dapat menentukan ide pokoknya. Lalu selanjutnya memiliki kalimat penjelas untuk menjelaskan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok dapat dituangkan dalam satu kalimat utama, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Kemudian ide pokok dapat diidentifikasi dengan mudah melalui jenis paragraf bacaan. Nah, nanti di video selanjutnya ada video mengenai pembahasan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau ide pokok. Kemudian selanjutnya ide pokok bersifat umum. Jadi, untuk menentukan ide pokok, itu kita harus mengidentifikasi apakah kalimat itu bersifat umum atau khusus. Karena ide pokok itu mencakup inti dari seluruh persoalan paragraf, maka ide pokok itu bersifat umum. Selanjutnya ada definisi gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang berperan dalam menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Jadi gagasan penjelas ini perannya adalah untuk menjelaskan atau memperinci ide pokok yang masih bersifat umum. Gagasan penjelas umumnya tertuang dalam lebih dari satu kalimat pada sebuah paragraf. Kalimat tersebut disebut sebagai kalimat penjelas, yaitu kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Nah, di sini aku ada contoh soal, kita baca bareng-bareng dulu paragrafnya, kemudian nanti kita akan jawab soalnya. Pendidikan karakter yang akan diterapkan di sekolah-sekolah tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Namun, pendidikan karakter yang dikencarkan dan diberi perhatian khusus dalam praktis pendidikan nasional ini dilaksanakan melalui keseharian pembelajaran yang sudah berjalan di sekolah. Pendidikan karakter yang didorong pemerintah untuk dilaksanakan di sekolah tidak akan membebani guru dan siswa. Hal yang terkandung dalam pendidikan karakter sebenarnya sudah ada dalam kurikulum, namun selama ini tidak dikedepankan dan diajarkan secara tersurat. Pendidikan karakter yang diminta dapat membangun wawasan kebangsaan serta mendorong inovasi dan kreasi siswa. Selain itu, nilai-nilai yang perlu dibangun dalam didik generasi penerus bangsa secara nasional, yakni kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Jadi secara umum paragraf ini membahas mengenai pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah-sekolah untuk membangun wawasan kebangsaan serta mendorong inovasi dan kreasi siswa. Kita coba lihat satu persatu pilihannya, yaitu yang A, faktor-faktor penyebab diterapkan pendidikan karakter bangsa di sekolah-sekolah. Pernyataan ini tidak bersifat umum, karena dia hanya membahas mengenai faktor-faktor penyebab diterapkannya pendidikan karakter bangsa. Dia tidak mencakup seluruh permasalahan yang ada di teks, jadi jawabannya bukan yang A. Kemudian yang B, guru dan siswa merasa terbebani.
dengan adanya pendidikan karakter bangsa. Ini berkontradiksi dengan paragraf. Dia bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di paragraf. Di paragraf disampaikan bahwa pendidikan karakter tidak akan membebani guru dan siswa. Jadi untuk B itu tidak tepat. Lalu untuk pernyataan C, membangun wawasan kebangsaan serta mendorong inovasi dan kreasi siswa melalui pendidikan karakter bangsa. Ini merupakan pernyataan yang tepat sebagai gagasan utama paragraf ini karena dia sudah mencakup seluruh permasalahan yang ada di paragraf, yaitu mengenai pendidikan karakter untuk membangun wawasan kebangsaan serta mendorong inovasi dan kreasi siswa. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita akan baca dulu paragrafnya, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 99.000 km. Hanya 30-35% yang berpenghuni. Laut Indonesia bagian tengah dan timur adalah bagian dari yang disebut sebagai segitiga terumbu karang, yang menjadi tempat hidup bagi kurang lebih 20% jenis terumbu karang dunia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat ke... Nah, di sini coba kita lihat kalimat awal. Apakah dia umum dan mencakup seluruh permasalahan? Di sini dia membahas mengenai jumlah pulau. Jumlah pulau yang ada di Indonesia, kemudian panjang garis pantainya 99.000 km. Ini bukan pernyataan yang bersifat umum, dia hanya membahas tentang jumlah pulau, sedangkan paragraf ini membahas tentang Indonesia sebagai negara kepulauan secara umum. Dia memiliki jumlah pulau sekian, dia memiliki panjang garis pantai sekian kilometer, kemudian ada bagian yang disebut segitiga terumbu karang. Lalu coba kita lihat di kalimat terakhir. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang bersifat umum. Dia menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan dia membutuhkan kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat perinci yang dapat ditemukan di kalimat ke-1 sampai kalimat ke-3. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat ke-4 atau kalimat terakhir, yaitu negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selanjutnya ada soal lagi, aku akan baca paragrafnya, nanti kita jawab soalnya bareng-bareng. Langsdorffia, atau yang juga dikenal sebagai tanaman vampir, hidup di hutan dan sabana Amerika Tengah, Amerika Selatan, Madagaskar, dan Papua Nugini. Mereka memproduksi bunga berwarna merah terang untuk menandai lokasinya. Kurangnya klorofila yang menghasilkan bunga berwarna merah darah tersebut membuatnya terlihat berasal dari kedalaman laut, bukan dari dasar hutan. Dilansir dari IFL Science, 4 spesies Langsdorffia berbeda yang diketahui saat ini adalah jenis tumbuhan holoparasit. Artinya mereka tidak berfotosintesis sendiri. Sebaliknya, mereka menggunakan pengisapnya seperti tentakel di bawah tanah untuk mengambil nutrisi dari akar spesies tumbuhan lain. Dengan kata lain, Langsdorffia hanya mengandalkan inang untuk bertahan hidup. Ide pokok bacaan tersebut adalah, nah sekarang coba kita lihat dari pilihan paling bawah, pilihan E. Lokasi tumbuhnya Langsdorffia. Ini pernyataannya tidak bersifat menyeluruh ya, tidak bersifat umum. Dia hanya membahas mengenai lokasi tumbuhnya Langsdorffia. Padahal di teks itu hanya sebagian dari fokus teksnya. Fokus teksnya tidak membahas mengenai lokasi tumbuhnya Langsdorffia. Itu hanya disebutkan sebagian doang di kalimat pertama. Jadi yang E itu kurang tepat karena dia tidak membahas seluruh inti permasalahan di teks. Kemudian yang D, kandungan racun dalam Langsdorffia.
di paragraf itu dia tidak membahas bahwa Langsdorffia memiliki racun. Karena dia tuh hanya membahas bahwa Langsdorffia itu holoparasit. Dia mengandalkan inang untuk bertahan hidup. Jadi paragraf tidak membahas bahwa Langsdorffia itu memiliki racun. Jadi yang D itu kurang tepat. Kemudian yang C, cara menghilangkan racun pada Langsdorffia. Hal ini juga nggak dibahas di paragraf. Jadi yang C ini juga kurang tepat. Yang B, bahaya Langsdorffia bagi tanaman lain. Pilihan B ini juga kurang tepat karena di teks itu hanya dibahas bahwa Langsdorffia itu holoparasit dan dia mengandalkan inang untuk bertahan hidup. Di teks tidak dibahas lebih lanjut mengenai bahaya Langsdorffia itu bagi tanaman lain. Jadi yang B itu juga kurang tepat. Kemudian buat yang A, keunikan tanaman Langsdorffia, ini pernyataannya sudah umum dan menyeluruh. Jadi dia juga membahas inti dari permasalahan di teks. Kan di teks disebutkan bahwa Langsdorffia itu dikenal sebagai tanaman vampir, terus mereka memproduksi bunganya berwarna merah. Terus Langsdorffia itu juga holoparasit, dia hanya mengandalkan inang bagi mereka bertahan hidup. Nah itu pernyataan itu bisa disebut sebagai keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Langsdorffia. Jadi fokus dari teksnya ini adalah untuk membahas keunikan dari tanaman Langsdorffia. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa ide pokok bacaan ini adalah yang A, keunikan tanaman Langsdorffia. Sekian video pembelajaran ini, terima kasih atas perhatiannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Teman-teman juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, teman-teman juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar kalian, serta jangan lupa untuk men-follow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!